Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Diah selaku dosen mata kuliah SKI di Asia dan Eropa, dan kemudian teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai peradaban dunia sebelum Islam. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Firlita Amalia yang NIM 3 digit terakhir 154. Kemudian yang kedua ada Inayah Nur Alifah dengan NIM 3 digit terakhir 162. Yang ketiga ada Isnaini Anggia Zahra dengan NIM 3 digit terakhir 171. Dan yang keempat ada Anissa Arianti dengan NIM 3 digit terakhir 179. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Cahyono, dengan NIM 3 digit terakhir 187. Kemudian sesi penyampaian materi untuk yang bertugas saya serahkan waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Oke, materi yang pertama ada Arabia pra-Islam. Nah, sebelum agama Islam datang, bangsa Arab telah mempunyai berbagai macam agama, adat istiadat, akhlak, dan peraturan-peraturan hidup. Agama Islam pun datang membawa akhlak, hukum-hukum, dan peraturan-peraturan hidup. Karenanya, maka terjadilah perselisihan antara agama Islam dengan agama jahiliyah yang sangat menyita waktu. Nah, dari segi geografinya, Jazirah Arab terletak di benua Asia bagian barat, tepatnya di timur tengah yang berbatasan langsung dengan benua Afrika dan dekat dengan benua Eropa. Orang Arab sudah lazim menyebut daerahnya dengan Jazirah Arab, walaupun tidak tepat karena artinya adalah Pulau Arab. Kemudian Jazirah Arab atau Pulau Arab adalah satu semenanjung yang terletak di sebelah barat daya Asia. Oke, kita lanjut ke struktur masyarakat dan pemerintahannya. Nah, dari sudut sejarah perkembangannya, bangsa Arab terbagi ke dalam 2 kelompok. Pertama, Arab Ba'idah, yaitu kelompok yang telah punah. Sejarah mereka telah berhenti bersama punahnya mereka dari muka bumi, jauh sebelum Islam. Nah, kedua, Arab Baqiyah, yakni kelompok yang masih bertahan sampai sekarang. Kemudian dari segi teritorial, penduduk Jazirah Arab terbagi atas bagian, yaitu penduduk kota atau Al-Hadar dan penduduk pedalaman Al-Badawi. Nah, penduduk kota tinggal dan menetap di kota Jazirah Arab yang mata pencaharian utamanya adalah berdagang dan bercocok tanam. Kemudian sistem pemerintahannya dari kalangan bangsa Arab sebelum Islam menurut para ahli sejarah dimulai dari golongan Arab Ba'idah. Pada masa kekuasaannya, mereka dianggap sebagai periode pertama sejarah pemerintahan bangsa Arab. Mereka mendirikan kerajaan kaum Ad, kaum Thamud, dan lain sebagainya. Nah, periode kedua dari pemerintahan bangsa Arab adalah Arab Aribah, atau yang sering juga disebut Bani Qotniyah. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan. Dalam hal kepercayaan atau akidah, bangsa Arab pra-Islam percaya kepada Allah SWT sebagai penciptanya. Mereka sudah memahami adanya keesaan Allah SWT dan mengikuti agama yang menuhankan Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sudah kerap kali kedatangan dakwah-dakwah dari para nabi-nabi utusan Allah yang menyampaikan seruan kepadanya agar menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa semata-mata, jangan sampai menyekutukan sesuatu dengannya. Nabi-nabi utusan Allah SWT yang datang dan berdakwah kepada bangsa Arab diantaranya yaitu Nabi Hud yang diutus untuk kaum Ad dan Nabi Saleh yang diutus untuk kaum Samud. Mereka tidak mau menerima seruan para nabi Allah itu hingga diutusnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selanjutnya, seruan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diterima baik oleh masyarakat sekitar Jazirah Arab. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, kesucian agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diputarbalikkan, diubah, ditambah, dan dikurangi oleh para pengikut-pengikutnya. Mereka membuat atau mengadakan berbagai perantara dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
dan juga sebagian bangsa Arab pra-Islam pada zaman dulu, yaitu menyembah pada berhala. Setiap kabilah memiliki patung-patung tersendiri sehingga ada 360 buah pahing berada di dalam dan di sekeliling Ka'bah ketika Nabi melakukan Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Selanjutnya yaitu sistem kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Mengenai kebudayaan, penduduk padang pasir Jazirah Arab pra-Islam pada zaman dahulu hidup dalam budaya kesukuan Badui. Akibat dari peperangan yang terus-menerus, kebudayaan mereka yang tidak berkembang, bila mereka bekerja mencipta dan menegakkan suatu kebudayaan, datanglah orang lain yang memerangi dan meruntuhkannya. Berbeda dengan penduduk kota, mereka telah berbudaya dan bersejarah yang dapat diketahui sejarahnya pada tahun 1200 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya, pendapat menurut Badri Yatim, mereka selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Mereka mampu membuat alat-alat dari besi hingga mendirikan kerajaan-kerajaan. Bendungan Ma'rib di kerajaan Sabah, Yaman, Istana Kawarmak dan Istana Sadir di kerajaan Hira merupakan bukti hasil kebudayaan dari mereka. Di samping itu, yang lain diantaranya seperti mahir mengubah syair sebagaimana masyarakat Badui. Kondisi sosial Arab pra-Islam terkenal dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah dikonotasikan atau mempunyai makna yang sama dengan barbarisme, yaitu kasar, keras, dan tak berbudaya. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan mereka. Wanita kadang diperjualbelikan, diperlakukan layaknya benda mati. Kebiasaan mereka antara lain minum khamar, berjudi, zina, berperang antar kabilah, dan masih banyak lagi. Sementara itu, sikap positif bangsa Arab adalah setia akan sukunya, kemudian daya ingat mereka yang kuat, kemudian mahir dalam bersyair, dan masih banyak lagi. Namun, sikap positif tersebut menjadi tidak ada artinya karena tertutup oleh sifat-sifat negatif mereka. Watak dan moral. Watak bangsa Arab terbagi menjadi dua, yakni watak positif dan watak negatif. Watak positif diantaranya 1. Kedermawanan. Sikap dermawan termasuk bukti kemuliaan seseorang. Semakin dermawan ia, maka semakin dikagumilah orang tersebut. 2. Keberanian atau syaja'ah. Untuk dapat mempertahankan hidupnya di gurun pasir yang kejam, maka diperlukan keberanian. Demikian pula berani dalam mempertahankan kehormatan sukunya. 3. Kesetiaan, yakni setia terhadap sukunya. 4. Kesabaran. Kehidupan di gurun pasir menuntut semua orang untuk bersabar dalam menjalankan kehidupannya. Watak negatif diantaranya 1. Sulit bersatu. Mereka cenderung hidup berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, bahkan mereka yang tidak satu keturunan atau tidak punya hubungan darah, mereka akan menganggapnya sebagai musuh. 2. Gemar berperang. Arab Badui sering melakukan perang. Mereka terpaksa perang karena demi mempertahankan hidupnya, yang sering berpindah-pindah tempat. 3. Kejam. Bukti masyarakat Arab berwatak kejam, yakni sering berperang dan mereka membunuh bayi perempuan hidup-hidup. 4. Pembalas dendam. 5. Angkuh. Yang selanjutnya adalah tradisi menulis dan pendidikan bangsa Arab pra-Islam. Pendidikan Islam pertama kali yaitu Kutab. Kutab adalah pusat pengajaran paling tua di kalangan orang-orang Islam. Ada yang mengatakan bangsa Arab sudah mengetahui Kutab sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi, itu hanya dalam wilayah tertentu saja. Sebab mayoritas masyarakat Arab buta huruf dan kurang tertarik mengembangkan pendidikan. Meskipun di antaranya sudah mengenal baca tulis. Mereka belajar kemampuan ini dari orang-orang Hiroh, sementara orang-orang Hiroh mendapatkannya dari Al-Humayriyun. Nama Kutab sebagai lembaga pendidikan sudah dikenal di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Kutab menjalankan fungsi yang sama dalam Islam, yakni sebagai lembaga pendidikan dasar. Menurut Jawad Ali, pada masa pra-Islam, pendidikan dasar atau Kutab sudah dikenal sebagai lembaga yang mengajarkan baca tulis, berhitung, dan dasar-dasar agama. Catatan sejarah menunjukkan tentang kegiatan pendidikan pada komunitas Yahudi dan Kristen di Arab pada masa itu cenderung lebih lengkap dibandingkan bangsa Arab yang menyembah berhala.
Komunitas Yahudi dan Kristen memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap pendidikan yang ditunjukkan dengan adanya sekolah-sekolah yang mengajarkan kitab suci, filsafat, debat, dan sejarah. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa Arab tidak mengenal baca tulis sebelum Islam datang. Nabi Muhammad sebagai utusan memberi peringatan, ancaman, kabar gembira, penyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga sebagai penerang kegelapan dan pemberi cahaya kepada bangsa Arab yang ummi, tidak pandai baca tulis kecuali beberapa gelintir orang dan dapat dihitung dengan jari. Sebelum dan menjelang datangnya Islam, ada pusat-pusat kegiatan intelektual di luar Arab meliputi Athena, Alexandria, India, dan Jundishapur. Yang pertama yaitu India, yaitu membuat kemajuan khususnya di bidang matematika lewat ilmuwan yang bernama Varahamihira. Ada juga kemajuan di bidang ilmu bahasa, ilmu kedokteran, astronomi, geografi, dan historiografi. Yang kedua yaitu Athena. Athena sebagai sebuah kota yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur mengalami kemakmuran dan kemajuan budaya serta menjadi salah satu pusat kegiatan intelektual kerajaan Romawi. Selain itu, Athena juga tempat di mana filsuf besar seperti Aristoteles, Socrates, dan ilmuwan lainnya berkumpul. Kemudian ada Alexandria. Alexandria menjadi pusat perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani sejak abad 1 Masehi bersamaan dengan pengetahuan berasal dari timur, utamanya Cina dan India. Nah, salah satu ciri khas Alexandria adalah perpustakaan Alexandria yang menjadi salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting di dunia kuno. Kemudian ada Jundishapur, adalah salah satu pusat penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan pendidikan pada zaman kuno. Perannya dalam penyebaran pengetahuan medis dan ilmiah tetap diakui dalam sejarah perkembangan peradaban dunia. Kemudian ada Mesir kuno. Nah, Mesir kuno adalah salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh dalam kerajaan manusia. Beberapa perannya dalam pusat intelektual yaitu pada bidang matematika, kedokteran, sistem tulisan, dan astronomi. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memaparkan materi. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tidak dianggap sebagai perbuatan syirik. Kesyirikan dalam Islam yakni dengan menyekutukan Allah dengan apapun. Sedangkan dalam kasus ini Abdul Muthalib tidak menyekutukan Allah dan tidak menganggap air Zam-Zam itu sebagai dewa. Beliau hanya bernazar untuk memiliki 10 anak laki-laki sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah atas doanya yang telah dikabulkan. Jadi dalam konteks ini Abdul Muthalib tidak melakukan perbuatan syirik dan tidak melanggar prinsip-prinsip dalam tauhid. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa agama yang berkembang di Nusantara sebelum pra-Islam. Yang pertama adalah Hinduisme. Hinduisme ini datang pertama kali ke Nusantara pada abad ke-1 Masehi. Yang kedua adalah Buddha. Buddha ini datang ke Nusantara pada masa yang sama dengan Hinduisme. Yang ketiga adalah kepercayaan animisme dan dinamisme, yakni kepercayaan kepada roh-roh alam dan kekuatan alam yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah kepercayaan lain seperti kepercayaan kepada suku-suku Nusantara asli yang di setiap wilayah berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu Yunani kuno, apakah peradabannya dewanya adalah dewa Zeus? Jawabannya, ya betul, dewanya adalah dewa Zeus. Dalam mitologi Yunani kuno, dewa Zeus adalah salah satu dewa yang paling kuat dan penting. Tidak hanya itu, dewa Zeus juga termasuk dewa langit, petir, penguasa seluruh dewa-dewa di Gunung Olympus. Ya, demikian telah berakhirnya presentasi dari kelompok 1 mengenai sejarah peradaban pra-Islam. Semoga bermanfaat dan apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat salah kata, saya mewakili teman-teman meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.